Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2853. Bang, bahkan di bawah ini, tubuh Tianyu menjadi sangat besar. Dan di sekelilingnya, kekuatan emas, kayu, air, api, tanah, angin, hujan, guntur, dan kilat, semuanya bertahan. Satu orang seperti langit, seperti surga. Praktisi biasa, bahkan yang kuat, akan terkejut dan tidak bisa berkata-kata saat melihat pemandangan seperti itu. Tianyu, yang berada di puncak Master Kuasi Surgawi, begitu luas. Tianyu awalnya berasal dari wilayah surgawi. Dibandingkan dengan praktisi lain di sisi lain yang hanya dapat melangkah ke wilayah surgawi sekali seumur hidup, Tianyu dapat memasuki wilayah surgawi hampir setiap saat. Selain itu, di zaman kuno, ia mengumpulkan kekuatan awal langit dan bumi. Fisik seperti apa yang dimiliki tubuh untuk dapat menampilkan kekuatan seperti itu secara ekstrim. Pada saat ini, menghadapi Tianyu, bahkan Lin Yan tidak dapat melihat melalui fisik aslinya. Tetapi bahkan jika ada gunung di depan, Lin Yan masih harus melewatinya. Tianyu, bagaimana dia bisa mengguncangnya? Hancurkan! Tianyu membuka mulutnya, dan hukum langit dan bumi bergerak bersamanya. Bahkan, sebuah batu jatuh langsung, yang ternyata adalah batu langit. Ini seperti bintang yang benar-benar kuat jatuh. Jika terkena, itu pasti akan menyebabkan gelombang besar, dan setiap kultivator di bawahnya akan hancur menjadi pasta daging. Di bawah tatapannya, Lin Yan tiba-tiba berteriak, dan tubuhnya bergerak, seperti cahaya, dan terpisah dalam sekejap. Dua Lin Yan muncul di kiri dan kanan Tianyu. Dan batu langit langsung menghantam tanah tempat Lin Yan sebelumnya berada, mengaduk awan debu. Transformasi iblis, ini adalah seni bela diri di domain langit. Aku tidak menyangka kamu telah menguasainya sejauh ini. Tianyu mencibir, tapi, untuk seni bela diri yang benar-benar kuat di domain langit, kamu hanya menguasai yang ini, kan? Dan aku menguasai banyak hal. Roda. Setelah kata-kata itu jatuh, dia berteriak. Dalam sekejap, kekuatan emas, kayu, air, api, tanah, angin, hujan, guntur, kilat, batu, del, semuanya berkumpul bersama, dan setiap kekuatan terhubung langsung. Api meminjam kekuatan kayu, angin meminjam kekuatan guntur, del. Dalam keadaan seperti itu, seni bela diri yang diubah oleh kekuatan semacam ini dapat menghancurkan langit dan bumi. Meskipun itu adalah puncak dari kuasa Heavenly Venerable, itu seperti penampakan dewa kuno. Ini adalah seni bela diri dari Heaven Realm, sebanding dengan seni bela diri reinkarnasi. Lin Yan, apakah kamu pernah melihatnya? Tianyu tertawa. Berapa banyak kekuatan di dunia yang memiliki seni bela diri reinkarnasi? Selain itu, berapa banyak orang yang benar-benar dapat berlatih dengan sukses di atas level puncak kuasa Heavenly Venerable? Ketika seni bela diri ini disebutkan, keempat arahnya terang dan gelap. Merasakan udara bersiul antara langit dan bumi, bahkan pakaian Lin Yan berdesir. Dia berdiri di sini, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Tianyu jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Namun tiba-tiba, senyum muncul di sudut mulut Lin Yan. Ini yang membuatnya menarik. Jika Tianyu tidak kuat, maka Lin Yan akan merasa bahwa hidup itu membosankan. Ledakan. Oleh karena itu, dia tiba-tiba menginjak kakinya, dan dalam sekejap, semua jenis cahaya yang menyilaukan langsung berubah menjadi pedang raksasa. Formasi pedang ini mengandung kekuatan tubuh reinkarnasi Lin Yan. Selain itu, kekuatan semua jenis langit dan bumi dan semua cara berkumpul bersama. Lin Yan menarik napas dalam-dalam, dan pedang itu bersinar dengan pola. Selama bertahun-tahun, meskipun Lin Yan telah berlatih banyak seni bela diri. Namun, dia tidak pernah berlatih reinkarnasi seni bela diri. Namun, Lin Yan memiliki ilmu pedang. Namun, apakah itu seni bela diri reinkarnasi? Lin Yan tidak berani menjamin. Menghadapi serangan Tianyu, Lin Yan harus menunjukkan seni bela diri ini secara ekstrim. Tianxuan Divine Sword Jue. Lin Yan meraung dalam hatinya. Seni bela diri ini berada di level berapa, Lin Yan tidak tahu. Namun, misterinya telah mengguncang Lin Yan di masa lalu. Dalam hidupnya, dia tidak pernah bersentuhan dengan seni pedang yang lebih hebat daripada Tianxuan Divine Sword Jue. Potong, kata Lin Yan. Pada saat ini, dia memusatkan semua persepsinya tentang pedang dalam kehidupan ini pada pedang ini. Jurus pertama Tianxuan Divine Sword Jue keluar dalam sekejap. Di bawah satu pedang, itu seperti aliran deras yang lewat, menyapu semuanya.
Hanya melihat pedang ini, Tianyu mencibir, dan bahkan dengan jijik yang dalam, hanya mengandalkan pedang ini, apakah kamu masih ingin mengalahkan seni bela diri saya? Di bawah kata-kata itu, murid-murid Lin Yan berkumpul, dan teknik surga pertempuran telah dilakukan. Semakin arogan perkataan Tianyu, semakin bergejolak semangat juang Lin Yan. Pertarungan seni surgawi, saat bertemu lawan yang kuat, akan semakin kuat. Oleh karena itu, hal ini juga membuat pedang ini, seperti yang terbaik di dunia, dengan permusuhan yang tak terkalahkan dan tak terkalahkan di tubuh Lin Yan, tiba-tiba jatuh. Dentang, pedang ini bertabrakan dengan kekuatan Tianyu, dan suara keras tiba-tiba terdengar. Hal ini juga membuat Tianyu terkejut. Dia menoleh dan melihat bahwa kekuatannya benar-benar retak oleh pedang ini. Namun, dia merasa lega setelahnya. Di matanya, dia telah menahan pedang Lin Yan. Namun kemudian Lin Yan menggerakkan telapak tangannya, dan gaya kedua dari Tian Xuan Divine Sword Jue ditampilkan. Gaya kedua bahkan lebih indah dalam ilmu pedang. Di bawah satu pedang, ada aura pembunuh ke segala arah. Seni bela diri Tianyu awalnya adalah retakan, yang kemudian diperbesar dan langsung dibor oleh energi pedang. Retakan itu secara bertahap membesar dan secara bertahap menyebar ke sekitarnya seperti jaring laba-laba. Akhirnya, di bawah kekuatan energi pedang, itu benar-benar terbuka lebar. Engah. Tianyu memuntahkan darah lagi. Wajahnya menjadi semakin pucat. Terlebih lagi, ada keterkejutan yang dalam di matanya, seni surgawi pertarungan. Kau benar-benar mengolah dua buku surgawi. Buku surgawi, bahkan jika kau mengolah satu, langka di zaman kuno dan modern. Lin Yan mengolah dua, dan Tianyu terkejut. Meski begitu, Lin Yan, hidupmu hancur. Dua buku surgawi tidak dapat mengubah dunia. Di dunia fana, bahkan di dunia ini, kau dapat dianggap sebagai orang langka di zaman kuno. Tapi bagaimanapun juga, aku berbicara tentang dunia, bukan surga ini. Tianyu berbicara, dan gelombang keagungan dilepaskan. Siapa di dunia ini yang tidak akan menyerah pada keagungan seperti itu? Hanya Lin Yan, seperti buah plum dingin di salju, yang berdiri dengan bangga. Kau pantas mati, teriak Lin Yan. Dia menguasai lebih dari dua buku surgawi. Namun, tampaknya bahkan Tianyu tidak melihat melalui buku surgawi lainnya. Atau mungkin, bahkan Tianyu tidak tahu sihir macam apa yang tercatat di buku surgawi lainnya. Ingin menghapus niatku untuk berada di sini. Kau belum bisa melakukannya. Ejek Tianyu, dan dalam sekejap, kekuatannya kembali mengembun, dan tatapan matanya pada Lin Yan menjadi lebih dingin. Kekuatan emas, kayu, air, api, dan tanah juga datang dalam sekejap. Namun, kekuatan semacam ini jelas tidak sekuat sebelumnya. Meskipun momentum Tianyu tidak berubah, kekuatan sejatinya tidak sekuat kata-katanya, dan itu telah lama diabaikan. Lin Yan juga telah melihat peluang itu dengan jelas. Dengan gerakan tubuhnya, dua sosok mengapit dan menyerang, satu adalah tubuh reinkarnasi, dan yang lainnya adalah tubuh kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa bertahan dan berubah menjadi rune, dan bahkan membentuk gelombang kekuatan jiwa, bergegas menuju tubuh Tianyu. Dalam pertempuran di sepanjang jalan, ini adalah pertama kalinya Lin Yan menunjukkan kekuatan jiwanya.